Di Lolonesia, kekuasaan adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, ia memberikan kesempatan untuk mengubah nasib bangsa, tetapi di sisi lain, ia bisa menjadi alat untuk menyalahgunakan kekuasaan. Di gedung pemerintahan megah di Kencana, seorang pejabat bernama Dharma baru saja diangkat sebagai Menteri Dalam Negeri. Dengan semangat dan idealisme, Dharma berharap dapat membawa perubahan positif bagi negaranya. Di hadapan Presiden dan para pejabat tinggi, Dharma mengambil sumpah jabatan dengan penuh hikmat. Dalam sumpahnya, dia berjanji untuk melayani rakyat dengan setia dan menjunjung tinggi konstitusi Lolonesia. Dia tahu bahwa tugas ini berat, tetapi hatinya penuh dengan tekad. Hari-hari pertama Dharma di kantor dihabiskan dengan mempelajari dokumen-dokumen penting dan mengadakan pertemuan dengan stafnya. Dia merasa tanggung jawab yang besar ada di pundaknya, namun semangatnya tidak pernah surut. Ia bertekad untuk menjalankan tugasnya dengan transparansi dan kejujuran. Sebagai Menteri Dalam Negeri, Dharma harus menghadapi berbagai tantangan, termasuk pengelolaan keamanan nasional dan penanganan isu-isu sosial yang kompleks. Dalam rapat dengan para pejabat senior, Dharma menyampaikan visinya untuk memperkuat pemerintahan yang bersih dan efektif. Namun, tidak semua orang di ruangan itu sejalan dengan pemikirannya. Suatu malam, Dharma diundang ke sebuah pertemuan rahasia di sebuah klub elit. Di sana, ia bertemu dengan pengusaha-pengusaha kaya dan beberapa pejabat tinggi lainnya. Mereka menawarkan dukungan finansial dan politik, tetapi dengan syarat Dharma harus melunakkan kebijakan anti korupsinya. Dharma merasa terjebak dalam dilema yang berat. Sepulang dari pertemuan tersebut, Dharma merasa gelisah. Tawaran yang menggiurkan itu menggoyahkan prinsip-prinsipnya. Di rumah, dia merenungkan pilihan-pilihannya, apakah dia harus tetap teguh pada integritasnya, atau menerima tawaran tersebut demi kepentingan politiknya. Sementara Dharma merenungkan pilihannya, tekanan dari luar semakin kuat. Rakyat mulai berdemonstrasi di depan gedung pemerintahan, menuntut kejelasan tentang kebijakan-kebijakan pemerintah. Dharma tahu bahwa keputusan yang ia ambil akan berdampak besar pada nasib rakyat. Tak lama kemudian, sebuah skandal besar terbongkar di media. Beberapa pejabat tinggi yang terkait dengan pertemuan rahasia tersebut ternyata terlibat dalam korupsi besar-besaran. Dharma, yang tidak terlibat langsung, merasa lega, tetapi juga semakin sadar bahwa dia harus segera membuat keputusan tegas. Dharma kemudian bertemu dengan para aktivis anti korupsi untuk berdiskusi tentang langkah-langkah yang bisa diambil. Aktivis tersebut menunjukkan bukti-bukti kuat yang mengaitkan para pejabat tinggi dengan berbagai kejahatan. Dharma mulai merancang strategi untuk membersihkan pemerintah dari dalam. Dharma memutuskan untuk berbicara di hadapan parlemen dan mengungkapkan rencananya untuk membersihkan korupsi di pemerintahan. Ia tidak lagi gentar menghadapi ancaman atau godaan. Pidatonya yang penuh dengan kejujuran dan tekad mengguncang parlemen dan membuat para lawannya gelisah. Berkat upaya Dharma dan dukungan dari rakyat, beberapa pejabat tinggi yang korup akhirnya ditangkap. Operasi besar-besaran ini berhasil membersihkan sebagian besar pemerintah dari korupsi, dan rakyat merayakan kemenangan kecil mereka ini. Dharma, meski lelah, merasa puas dengan apa yang telah dicapainya. Setelah masa jabatan yang penuh tantangan, Dharma memutuskan untuk menyerahkan jabatannya kepada penerus yang lebih muda, yang ia yakin akan melanjutkan perjuangannya. Dia meninggalkan gedung pemerintahan dengan kepala tegak, mengetahui bahwa ia telah melakukan yang terbaik untuk Lolonesia. Rakyat mengingatnya sebagai pejabat yang berani dan jujur, yang berani melawan arus demi kebaikan bangsa.